Halo sahabat Jari Pelawi Chess, kita telah sampai kepada kuarter final game pertama FIDE World Cup 2023. Domara Jugukes, peringkat pertama India, dan Magnus Carlsen, peringkat pertama dunia. Dan di sini saya akan memandu kalian agar dapat mengerti langkah dari kedua pemain, menganalisis sesederhana mungkin. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi. Langsung saja, Domara Jugukes memegang bidak putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Selamat menyaksikan. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Domara Jugukes memulai dengan pion D4 dan Magnus Carlsen menaikkan kuda ke F6. Putih gajah ke F4, terjadilah pembukaan London System di papan. Teman-teman perhatikan, cenderung London System ini akan melakukan rokade panjang ya. Hitam pion B6 dan putih menaikkan kuda ke C3. Bagi teman-teman yang ingin bermain dan menerapkan London System, perhatikan langkah kedua pemain. Next, gajah ke B7 dan putih menaikkan pion F satu langkah. Hitam merespon, menaikkan pion E satu langkah. Langkah agresif Gukes terlihat ya, pion E dinaikkan dua langkah, dan Magnus Carlsen malah sebaliknya, hanya posisi bertahan, pion A dinaikkan hanya satu langkah. Tetapi di sini terlihat ya teman-teman, setelah menteri naik di D2, lalu Magnus Carlsen inisiatif mengajak pertukaran di pion center. Diabaikan sementara, telah terjadi rokade panjang oleh Gukes, dan putih melakukan langkah alternatif, yaitu gajah mengancam posisi kuda. Tetapi sebelum itu coba kita berandai teman-teman. Terlihat seperti ada gratis akan didapatkan oleh hitam, pion satu buah. Kita analisa sebentar. Kita berandai apabila pion pukul pion, maka pion pukul kembali. Dan apabila pion dipukul oleh kuda, maka kuda akan memukulnya kembali. Kuda dipukul oleh gajah, dan menteri naik ke E3. Gajah terancam dan mundur kembali ke tempat ke B7. Menteri kemungkinan besar akan menggeser ke G3. Hal inilah yang menyebabkan Magnus Carlsen tidak nyaman dengan kondisi ancaman di pion C7 dan G7. Apalagi kita bisa melihat putih bisa berkembang benteng ke E1, gajah bisa keluar ke D3, lalu kuda bisa manuver ke F3 ataupun ke H3. Maka dari itu kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen menghindari itu, walaupun di sini terlihat menang satu pion ya. Tetapi dia lebih memikirkan langkah safety. Dan kali ini dia menaikkan gajah, mengepin posisi menteri. Nah, kondisi seperti ini teman-teman bisa kita lihat, putih langsung mengancam gajah tersebut. Tetapi Magnus Carlsen langsung menukarkan gajahnya dengan kuda dan gajah dipukul oleh menteri. Next, setelah hitam memukul pion, Domara Jugukes menaikkan pion D satu langkah, membuat problem sedikit teman-teman, dan pion tersebut dipukul oleh kuda. Jelas terlihat menjaga pion yang ada di C7 ya, dari ancaman menteri dan gajah. Teman-teman dengan kondisi seperti ini jangan lakukan pemukulan pion dengan pion. Kita berandai sebentar teman-teman agar menjadi pelajaran bagi kita. Kita berandai apabila pion pukul pion, maka di sini terlihat putih akan unggul ya, mendapatkan dua pion karena mengancam menteri dan menteri bergeser, tidak bisa melindungi pion yang ada di B6. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu pion dipukul dengan kuda dan mengancam menteri. Menteri langsung memukul posisi pion yang ada di G7 dan mengancam benteng. Tidak banyak pilihan bagi Magnus Carlsen, harus menaikkan menteri ke F6 sekaligus menjaga bentengnya. Terjadi pertukaran menteri, penyerahan permainan ini sudah memasuki babak middle game ya, menuju end game teman-teman. Gajah mengepin posisi kuda dan benteng, kali ini raja. Antisipasi terlihat jelas ya di sini teman-teman, Magnus Carlsen tidak bisa lagi melakukan rokade. Setelah putih memukul pion dengan gajah, kedudukan menjadi sama ya teman-teman. Masing-masing kedua pemain memiliki pion 6 buah.
Setelah kuda diaktifkan ke D7, maka gajah ditarik kembali ke G3. Unggul sedikit di sini teman-teman. Apabila kita memperhatikan posisi hitam sangat unggul. Karena perwira dari putih masih ada gajah dan kuda yang belum aktif keluar. Setelah benteng mengambil jalur G, maka putih mengeluarkan gajahnya ke E2 dan raja hitam mundur ke E8. Terlihat jelas di sini telah terjadi pertukaran pion dengan pion, maka hitam meresponnya dengan memukul pion dengan kuda. Sekaligus mengancam posisi gajah, tetapi di sini Gukes memberikan problem sedikit. Tetapi ini langkah kurang tepat karena dampaknya seperti ini teman-teman. Setelah terjadi pengempinan oleh posisi gajah di petak putih, maka Magnus Carlsen mengambil inisiatif pemukulan gajah dengan kuda. Kondisi ini menciptakan Gukes memukul kuda dengan pion. Dan terlihat jelas pertukaran pion akan terjadi di sini setelah Magnus Carlsen menukarkan kembali gajahnya dan gajah dipukul oleh kuda. Kesepakatan dua pemain untuk mengambil pion terjadi di papan. Hitam pukul pion yang ada di G3 dan putih pukul pion yang ada di H7. Kita sudah memasuki babak endgame teman-teman. Perhatikan langkah dari babak endgame. Tips yang menarik dan yang penting saya berikan kepada teman-teman adalah posisi raja. Dengan kondisi seperti ini akan terjadi pertukaran beberapa perwira. Yang jelas pastinya benteng akan bertukar. Kita melihat putih telah menaikkan kuda ke D4 dan hitam telah menaikkan kuda ke E5. Dan kali ini mengancam kuda dan hitam juga melakukan hal yang sama, mengancam kuda. Terjadi kesepakatan, kedua pemain tidak memakai kuda lagi. Telah terjadi pertukaran posisi benteng yang sangat krusial. Kita melihat juga teman-teman posisi pion juga sama-sama memiliki 4 pion, tapi di sini ada penumpukan yang dilakukan oleh hitam. Ada ancaman skakmat tadi, makanya pion C dinaikkan 1 langkah. Setelah benteng bergeser, maka putih menaikkan rajanya ke C2 dan hitam menggeser kembali, bentengnya mengambil jalur G sekaligus untuk mengancam pion G2. Putih menaikkan pion B 1 langkah. Hal inilah yang menyebabkan kesulitan bagi putih ke depannya teman-teman, karena Magnus Carlsen menaikkan pion B 1 langkah menghambat pergerakan pion untuk ke depan, pion C dan pion A. Jadikan pelajaran penting teman-teman. Di sini kondisinya yang berperang akan adalah pion F dan pion E yang dimiliki oleh hitam. Setelah benteng mendouble di posisi G dan mengancam pion, maka putih kembali mengancam posisi pion yang ada di F. Mudah saja Magnus Carlsen menaikkan benteng dan terjadi lagi pertukaran. Di sini Domaraja Gukes harus berhati-hati ya teman-teman, karena dia berhadapan dengan raja endgame Magnus Carlsen. Dengan kondisi pion yang sama-sama 4, tetapi hitam memiliki pion di F dan E itu berjajar. Maka putih inisiatif menukarkan pion, tetapi itu diabaikan sementara. Karena jelas setelah terjadi pemukulan pion yang dimiliki oleh Magnus Carlsen yang ada di B itu menghambat pergerakan pion yang dimiliki oleh putih. Benteng bergeser ke jalur A dan Magnus Carlsen menaikkan ya posisi benteng ke G5. Ini sangat safety yang dilakukannya teman-teman, karena ancaman skak dan raja sekaligus bisa naik apabila itu terjadi. Dengan kondisi ini Domaraja Gukes terlihat seperti bertahan ya, dan benar saja setelah stuck 1 langkah positif yang didapatkan hitam. Raja bisa naik ke F6 dan hitam langsung menaikkan pion F4. Lagi-lagi di sini posisinya putih hanya bisa bertahan karena terhambat dengan pion yang ada di B5 dimiliki oleh hitam. Setelah benteng hitam ke G3, lalu putih mengambil langkah raja mundur ke A2. Dan terlihat jelas sangat agresif dilakukan oleh Magnus Carlsen menaikkan raja dan raja bergeser. Kali ini sudah hampir terlihat ya teman-teman. Putih mulai kewalahan karena beberapa kali digocek oleh raja untuk mendapatkan posisi di depan, berharap agar pion E dapat promosi. Dan ini sangat menyulitkan putih. Kita bisa melihat raja tidak bisa masuk ke C4 ataupun ke A4. Maka dari itu benteng skak dan raja mundur kembali melindungi pion yang ada di E5 dan putih menggeser kembali bentengnya. Seperti yang saya katakan teman-teman, posisi putih tidak banyak melakukan hal di sini, hanya bisa bertahan.
Setelah pion E dinaikkan satu langkah, maka putih melakukan langkah skak sekaligus mengambil pion yang ada di B5. Itu dipersilahkan oleh Magnus Carlsen. Karena setelah pemukulan pion tersebut, pion E naik satu langkah dan dua langkah lagi akan promosi. Benteng skak dan mudah saja langsung naik, nilai plus bagi hitam karena bisa langsung raja, semakin di skak semakin maju ke depan. Kali ini menempatkan posisi di E4. Teman-teman bisa perhatikan, putih hanya bisa mengganggu sementara waktu. Dengan kondisi seperti ini terlihat jelas setelah pion E satu langkah naik, satu langkah lagi akan menjadikan promosi. Apa yang dilakukan oleh putih? Kita lihat teman-teman. Dia tidak punya banyak pilihan, hanya bisa skak dan raja semakin mendekat untuk menjaga pion menjadi promosi. Langkah skak dan bergeser tentu beralih untuk mendapatkan posisi ke F2. Dan setelah kondisi ini, Domaraji Gukes menyerah. Dan apabila kita lanjut seperti ini teman-teman, kita berandai apabila pion dinaikkan satu langkah, maka benteng akan melakukan pertukaran teman-teman. Benteng akan digeser ke E3. Baik teman-teman, sekalian kalian untuk melihat jalannya pertandingan, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, harap laksanakan. Saya akan terus memberikan gambaran pertandingan dunia dan menganalisanya sesederhana mungkin agar kalian bisa dapat mengerti dan mengambil ilmunya, bisa diterapkan pada saat bertanding di pos ronda atau dengan teman atau dengan teman-teman yang di online. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar.